Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Syifa dari Prodi Gizi kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Yang pertama, tentang keterampilan manajemen. Robert L. Katz menggolongkan keterampilan dasar manajemen menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis ini kemampuan untuk menggunakan keahlian dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill. Keterampilan ini untuk kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk melihat situasi secara luas atau komprehensif, serta mampu memecahkan persoalan yang akan memberikan manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Walaupun ketiga keterampilan tersebut penting, namun tingkat kepentingan masing-masing cenderung berbeda-beda, sesuai dengan tingkat tanggung jawab manajerial dan tergantung pada tipe organisasi, tingkat manajerial, dan fungsi yang sedang dilaksanakan. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada strategi reaktif. Strategi reaktif itu adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif ini adalah strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif ini adalah strategi yang merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, strategi proaktif. Strategi proaktif ini adalah perusahaan yang memandang bahwa tanggung jawab sosial itu adalah berbagi dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. Jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, maka perusahaan ini memiliki citra positif di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, maka perusahaan tersebut memiliki partner dalam melakukan misi sosial dari pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Etika dalam manajemen. Etika itu didefinisikan adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Dan etika manajemen itu standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama, nilai atau values, yaitu adalah nilai sendiri yang pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai instrumental,
yaitu nilai yang pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu pada dasarnya terjadi dalam individu dan antar individu. Lalu konflik individu atau organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Lalu konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.